Oke, champion baru aja kelar. Juventus menang lawan Kiev. Kalkulasi ya mereka pancen harus menang lah, seharusnya menang. Terus Chelsea sama Sevilla 0-0 imbang. MU sama PSG 2-1. Kita mau bahas yang MU aja. eh Pertandingan kali ini MU merubah susunan pemainnya lagi. Kalau kemarin mereka pakai Juan Mata, sekarang eh, dalam kenyataannya mereka pakai 5 back. Alex Telles di kiri, kemudian Luke Shaw tarik ke tengah dikit, main 3 back yang full, yang bener-bener back itu Luke Shaw, Lindelof sama Tuan ZB. Terus di kanan ada Abisaka. eh Kalau di lini tengah masih nggak jauh beda lah, sama aja kayak kemarin, Fred sama McTominay. Terus Bruno, cuma sekarang Martial masuk ganti Rashford. PSG tetap sama aja ngandelin trionya Di Maria, Mbappe sama Neymar. Oke, kita langsung bahas ke matchnya. Tadi MU dapat penalti ya dari Martial. Seharusnya ini penalti yang nggak penting banget. Dia lo ini bener-bener aneh banget, dia buat apa jatuhin pemain Martial yang geraknya ini masih bisa di man to man marking. Sebenarnya dia kan cuma terima bola mau balik kanan, jatuhin aja sama dia lo udah. Sebenarnya kan dia gerak ke kanan juga, mau mau ditutup juga masih bisa, cuma kenapa kenapa harus dijatuhin ya. Kalau Kim Pembe yang di situ mungkin beda lagi hasilnya. Dan yang menarik ini tadi, Bruno ini kedua kalinya gagal, dalam artian penendangannya itu gagal ya, bukan bukan hasilnya gagal. Gagal kemarin ya emang gagal, tapi dia bisa nutup dengan skor 4-1. Dan sekarang penalti dia nggak masuk yang pertama. Terus beruntung aja si Navas ini maju ke depan, kalau enggak tadi down lagi dia pasti. Dua penalti nggak masuk, cuma beruntungnya bisa ditebus tadi pakai eksekusi yang kedua dan masuk. Ini jelas ngangkat moral banget sama pemain MU. Kemudian yang menarik lagi adalah Fred sama McTominay. Fred ini kan pemain yang kelas-kelasnya ini, tarkam dia, kreativitas dia nggak punya sama sekali. Fred sama Tominay ini main, Tominay oke lah, masih ada kontribusi, dia bisa passing-passing, ada kreativitasnya dikit-dikit dalam 5 pemain yang passingnya akurat juga, dia dia masih masuk. Walaupun yang paling tinggi di squad MU itu Shaw ya, tapi dia Tomina ini masih masuk lah. Dan Fred ini sering dia potong bola tapi bola itu hilang. Beda sama McTominay, dia potong bola tapi bola masih dapat sama temen. Itu hal yang sangat jauh berbeda. Kemudian MU ini di babak pertama dia nggak main bagus-bagus banget, cuma dia memaksimalkan peluang yang ada. Contoh kayak ketika mereka dapat sepak pojok itu, mereka bener-bener berusaha maksimalin peluang-peluang kayak gitu biar bisa cetak skor. Tapi kenyataannya babak pertama hanya Bruno yang bisa cetak gol, itu pun lewat penalti. Terus sering banget Rashford sama Martial itu dribbling dari kanan dari kiri, dan itu gampang banget ketebak lah sama backnya PSG. Nggak ada impact ke permainan sedikit pun. Bahkan tadi Rashford udah kenceng banget larinya, masih bisa di sliding sama si Diallo. Sebenarnya kalau bisa bisa lepas ya, peluang yang ngeri juga. Kemudian MU ini di awal-awal pertandingan ini beruntungnya minta ampun, mereka ditolong sama De Gea, shoot dari Di Maria ditepis. Kemudian siapa namanya, Kurzawa ini dapat peluang depan gawang juga masih bisa di diamankan lah sama De Gea. Benar-benar main luar biasa malam ini De Gea. Terus cuma tadi ya, Martial ini aneh juga tadi bunuh dirinya. Dia kepalanya nolehnya ke kanan ke arah gawang. Biasanya kalau pemain buang bola atau clearance,
itu dia buang ke kiri. Cuma mungkin nggak tahu kenapa tadi yang namanya juga gol bunuh diri, mungkin dia nggak sadar dia noleh ke kanan dan bola ya masuk ke gawang. Wajahnya kelihatan nyesel banget sih. Ya, siapa yang nggak nyesel kalau ngegolin bunuh diri. Cuma yang jadi sorotan di sini PSG ini main pressingnya kencengnya minta ampun, main speednya juga kenceng. Eh, dia nggak mau lepas pressing sedikit pun, cuma dia hanya hanya mampu menerka-nerka lini belakang MU tapi nggak mampu mencabik-cabik. Lini belakang MU juga main solidnya minta ampun tadi. eh, ya ada satu dua peluang tapi masih bisa dibersihin. Terus Mbappe juga dapat trupas cantik, masih bisa dibersihin sama Bisaka. Bisaka banyak banget dia sliding bersih, yang jelas bikin kesel banget musuhnya. Kurzawa termasuk banyak di intercept sama si Wan Bisaka. Terus nah ini Teles ini diganti sama Pogba itu menit 6669 lah, 6968 lah. Masuknya Pogba ini kelihatan banget kalau Ole ini cuma cuma merubah back yang tadinya 5 jadi 4. Dia tapi perkiraan tadinya bakal masuk gantiin Fred, ternyata enggak. Ternyata si Ole ini pengen di tengah ini justru tambah pemain, di belakang dikurangi, dan ternyata efektif. Si Pogba main di kiri, kemudian Fred lebih banyak ke kanan, Tomine ini yang geraknya bebas. Bruno tetap free roll di depan, cuma Tomine ini dia kan DM yang lebih kuat lagi buat jaga kedalaman. Kalau misalkan gol yang kedua itu kita bisa lihat, kalian juga bisa lihat Pogba itu dapat bola, dia hadap ke gawang dia sendiri, belok kanan, lihat Shaw belum siap, dia nggak jadi passing, terus dia putar ke kiri. Nah di kiri dia lihat Rashford, dia kasih passing ke Rashford. Rashford ini juga beberapa kali dapat peluang yang bagus, cuma masih bisa diamanin sama Navas. Tiga shoot adalah dia percobaan on target masih digagalin sama si Navas. Nah yang terakhir ini dia bisa cetak gol, tentu sesuatu yang membahagiakan buat MU. Kemudian yang jadi catatan lagi, Bruno ini kadang dia tuh main ada ritme yang dia main bagus, kemudian ada ritme dia finishing buruk sekali. Tadi beberapa kali dia ya hampir 3 kalian lah dia shoot ke gawang, arahnya akurasinya nggak jelas sama sekali. Satu momen tadi si Rashford atau Martial udah masuk ke dalam tapi digas aja sama Bruno ini. Pemain harusnya bagi bola sedikit, nggak cuma bunuh gawang sendiri. Terus yang jadi sorotan ini Champions edisi kemarinnya lagi, kalau nggak salah PSG ini kan menang di Old Trafford, tapi MU menang di kandangnya PSG. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah ini hal yang sama, MU menang di kandang PSG kemudian besok MU kalah di kandang sendiri. Nah ini bakal jadi sesuatu yang menarik ditunggu sama kita. Kalau dilihat dari grupnya sih sebenarnya grup ini tuh nerakanya. PSG ada, MU, kemudian Leipzig juga yang kemarin sampai semifinal, kemudian satunya klub Istanbul. Cuma kemenangan lawan tim kayak PSG ini penting banget. PSG juga pasti dia bakal ngegas di pertandingan selanjutnya. Oke, sekian dulu, thanks for watching, see you in the next video, thank you.